Beras bukan hanya makanan di Indonesia. Beras adalah bagian dari identitas bangsa, hadir di setiap meja makan, dari desa terpencil hingga kota besar. Setiap butir beras yang kita konsumsi adalah hasil kerja keras jutaan petani dan menjadi simbol kebersamaan serta ketahanan masyarakat. Di balik sepiring nasi, tersembunyi rantai pasok yang rumit dan sistem distribusi yang melibatkan banyak pihak. Beras adalah tulang punggung stabilitas nasional dan tolok ukur politik. Ketika panen melimpah, masyarakat merasa aman. Namun, ketika stok menipis atau harga melonjak, keresahan bisa menyebar dengan cepat. Pemerintah pun harus sigap mengambil keputusan, karena sedikit saja gangguan pada pasokan beras bisa berdampak luas pada ekonomi dan sosial. Harga dan ketersediaan beras bisa mengubah sentimen publik dan kebijakan pemerintah dalam semalam. Pasar tradisional menjadi barometer utama. Jika harga naik, kecemasan langsung terasa di tengah masyarakat. Bahkan isu kecil tentang kelangkaan beras bisa memicu antrean panjang dan kepanikan massal. Pada Mei 2025, sebuah skandal meledak. Data stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang diduga dimanipulasi, memicu kekhawatiran nasional. Pasar induk ini adalah pusat distribusi beras terbesar di Indonesia, dan data yang keluar dari sini menjadi acuan bagi seluruh negeri. Gagasan bahwa seseorang bisa memalsukan kekurangan beras demi keuntungan pribadi atau politik mengguncang kepercayaan publik hingga ke akarnya. Masyarakat mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa dipercaya jika data pangan saja bisa dimanipulasi? Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan, bahkan di antara mereka yang biasanya tidak peduli soal data. Ini bukan tentang panen yang buruk. Ini tentang sabotase, mengubah entry data rutin menjadi senjata yang mengancam jutaan orang. Manipulasi data stok beras bisa menciptakan ilusi kelangkaan, memicu spekulasi harga, dan membuat pemerintah mengambil keputusan yang salah. Skandal ini mengungkap betapa rapuhnya sistem pangan kita, dan bagaimana beberapa ketukan keyboard bisa memicu kepanikan dari petani hingga keluarga. Petani khawatir hasil panen mereka tak laku. Keluarga takut tak bisa membeli beras, dan pedagang bingung menentukan harga yang adil. Menjadi jelas, data ketahanan pangan adalah masalah keamanan nasional. Perlindungan data beras sama pentingnya dengan menjaga perbatasan negara. Jika data pangan bisa dimanipulasi, maka stabilitas bangsa pun terancam. Inilah sebabnya, transparansi dan akurasi data beras harus menjadi prioritas utama demi masa depan Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi dengan nol toleransi. Dia menolak permintaan maaf dari pihak yang terlibat, bersikeras bahwa ini adalah kejahatan, bukan kesalahan. Amran memerintahkan polisi untuk menindak secara hukum, menjelaskan bahwa memanipulasi data pangan adalah serangan terhadap bangsa. Dia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat memaksa impor beras yang tidak perlu, menghancurkan petani lokal. Dengan menuntut keadilan, Amran bertujuan untuk mencegah manipulasi di masa depan dan melindungi tulang punggung pertanian Indonesia. Pesannya, mengganggu ketahanan pangan akan berhadapan dengan kekuatan hukum sepenuhnya. Penyelidik melacak data palsu ke PT Food Station Cipinang Jaya, operator pasar Cipinang. Pada 28 Mei 2025, sistem menunjukkan arus keluar 11.410 ton, angka yang mustahil. Angka ini dibuat-buat dengan memanipulasi perhitungan stok, bukan oleh pergerakan beras yang sebenarnya. Niatnya jelas menciptakan krisis palsu, memicu kepanikan, dan memengaruhi kebijakan. Pihak berwenang mengklasifikasikan ini sebagai sabotases, bukan kesalahan teknis, mengungkap bahaya manipulasi digital dalam rantai pasok pangan. Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan manajemen data yang aman dan jujur. Satgas Pangan tidak hanya mengandalkan catatan digital, mereka pergi ke lantai pasar. Pedagang grosir mengkonfirmasi tidak ada arus keluar beras yang tidak biasa. Bisnis berjalan normal. Krisis yang seharusnya terjadi adalah ilusi digital, bukan kenyataan. Pemeriksaan fisik membuktikan stok sehat dan harga stabil, membantah data yang dimanipulasi. Investigasi menyeluruh ini meyakinkan publik dan mempersenjatai pemerintah dengan bukti penipuan. Ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah spreadsheet dapat mengancam stabilitas nasional. Kasus ini menjadi model tentang cara mengungkap dan melawan penipuan berbasis data. Memalsukan data beras bukanlah kejahatan tanpa korban. Itu menempatkan petani dan keluarga dalam risiko.
Kekurangan palsu dapat memicu impor yang tidak perlu, membanjiri pasar dan menjatuhkan harga beras lokal. Petani kehilangan pendapatan, kadang-kadang mata pencarian mereka, sementara keluarga menghadapi harga yang lebih tinggi di pasar. Kepanikan dan spekulasi menyebar melalui ekonomi, mengikis kepercayaan pada sistem pangan. Data yang dimanipulasi menghukum kerja jujur dan menghargai penipuan, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Dorongan hukum Menteri Amran bertujuan untuk memutus siklus ini dan melindungi mereka yang paling rentan. Pemerintahan Presiden Prabowo telah menjadikan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama. Kebijakan seperti subsidi pupuk yang dihidupkan kembali dan harga dasar yang dijamin bertujuan untuk memberdayakan petani dan menstabilkan produksi. Langkah-langkah ini melindungi dari manipulasi pasar dan memastikan ketahanan pangan dimulai dari sumbernya. Tanggapan cepat pemerintah terhadap skandal data mencerminkan komitmennya untuk melindungi petani dari eksploitasi. Pesannya jelas, kekuatan Indonesia bergantung pada petaninya, dan perlindungan mereka tidak dapat ditawar. Ancaman apapun terhadap mereka akan ditindak dengan tegas. Kasus Cipinang adalah peringatan penting bagi kita semua, bahwa di balik setiap butir beras yang sampai ke meja makan, ada sistem data yang harus dijaga kejujurannya. Ketika data tentang stok, distribusi dan harga pangan dimanipulasi atau tidak akurat, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kepanikan di pasar hingga kebijakan yang salah sasaran. Integritas data adalah fondasi utama ketahanan pangan. Tanpa data yang benar, petani kesulitan merencanakan tanam, pemerintah sulit mengambil keputusan, dan konsumen menjadi korban ketidakpastian. Data yang andal memandu kebijakan yang cerdas, mencegah kepanikan, dan membantu semua pihak memahami situasi sebenarnya di lapangan. Dengan data yang transparan, pemerintah dapat mengantisipasi krisis, menyalurkan bantuan secara tepat, dan menjaga stabilitas harga. Pasar pun menjadi lebih adil, karena semua pelaku usaha memiliki akses informasi yang sama. Ketika data jujur, kepercayaan tumbuh di antara petani, pedagang, dan konsumen. Pemerintah dapat bertindak cepat dan proporsional terhadap masalah nyata, seperti kelangkaan atau lonjakan harga. Namun, jika data dimanipulasi, keputusan yang diambil bisa salah arah, merugikan petani yang sudah bekerja keras dan konsumen yang bergantung pada harga terjangkau. Manipulasi data bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Petani bisa kehilangan pendapatan, sementara konsumen menghadapi harga yang tidak wajar dan pasokan yang tidak pasti. Pelaporan yang transparan dan akurat adalah kunci untuk membangun kepercayaan di seluruh rantai pasok. Setiap data yang dicatat dengan benar memperkuat sistem pangan nasional. Dari ladang hingga meja makan, kejujuran dalam data memastikan pangan tetap tersedia, harga stabil, dan semua pihak merasa aman. Melindungi integritas data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keadilan bagi petani, perlindungan konsumen, dan stabilitas bangsa. Ini adalah tanggung jawab bersama dan keharusan moral yang harus dijaga demi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Menyelesaikan skandal Cipinang bukan hanya tentang menghukum beberapa orang. Ini adalah panggilan untuk membenahi fondasi sistem pangan nasional kita. Skandal ini menjadi cermin betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan dan betapa pentingnya membangun kembali integritas di setiap lini. Kita tidak bisa hanya fokus pada pelaku individu. Kita harus menata ulang seluruh ekosistem yang menopang ketahanan pangan bangsa. Ini tentang mereformasi seluruh sistem, dari petani di sawah, pedagang di pasar, hingga pejabat di pemerintahan. Setiap elemen harus berfungsi dengan transparan dan bertanggung jawab, memastikan tidak ada celah untuk manipulasi atau kecurangan. Setiap orang dalam rantai pasok pangan harus memperlakukan data sebagai kepercayaan publik. Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat. Nol toleransi untuk pemalsuan, audit rutin, dan pengawasan ketat harus menjadi budaya baru. Sanksi yang kuat harus menjadi norma, bukan pengecualian. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas agar menjadi efek jera dan pelajaran bagi semua pihak. Pemerintah harus memimpin dengan transparansi, membuka akses data pangan untuk publik, dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan. Berinvestasi dalam sistem yang aman dan personel yang terampil adalah kunci.
Teknologi modern dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas agar rantai pasok pangan semakin kuat dan tahan terhadap ancaman. Warga negara juga berperan menuntut kejujuran, mengawasi jalannya distribusi pangan, dan mendukung pemimpin yang benar-benar melindungi pertanian serta petani lokal. Menjaga pasokan pangan kita adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara petani, pedagang, pemerintah, dan masyarakat adalah fondasi ketahanan pangan yang kokoh. Hanya dengan integritas di setiap tingkatan, dari sawah hingga meja makan, kita dapat memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Skandal data Cipinang adalah pengingat yang jelas, masa depan Indonesia berakar pada petaninya. Memanipulasi data pangan mempertaruhkan jutaan nyawa dan merusak ketahanan nasional. Sikap tegas pemerintah adalah tentang mempertahankan prinsip bahwa kesejahteraan petani adalah suci. Biarkan ini menjadi titik balik, membangun sistem yang transparan, tangguh, dan adil. Setiap pelaku dalam rantai pangan harus menjadi penjaga kepercayaan dan kebenaran. Martabat petani kita adalah kebanggaan bangsa kita. Jangan pernah melupakannya.